Duh, eyeliner ini kenapa susah lurus sih? Padahal udah mau jam berangkat. Ngapain sih kamu ngeliatin di depan kaca? Mau kemana sih? Pagi-pagi udah hyper banget. Ya mau pergi lah, masa mau tidur lagi? Aku ada janji penting hari ini. Janji penting? Atau janji sama cowok kamu itu lagi yang kemarin baru kamu ceritain? Iyalah, sama dia. Emang kenapa? Orang lagi deket juga kan? Wajar sering ketemu. Dia mau ngedate, kamu selalu lihat banget ya. Bajunya aja, sampai pinjem ke aku segala. Ya jelas Rick, penampilan tuh modal utama buat naik kelas hidup. Kalau tampil biasa, ya hasilnya biasa. Tapi jaga kacamata aku, dijaga baik-baik ya. Itu aku juga pinjaman dari teman kantor loh. Tenang aja, aku mah paling rapi kalau urusan barang beginian. Gak mungkin kenapa-napa. Aku cuma ngingetin, soalnya kamu kalau udah pede suka lupa diri. Lupa diri gimana? Ini semua aku lakuin demi masa depanku juga. Bukan cuma gaya-gayaan doang. Ya aku tahu sih, cuma kadang aku heran, kamu selalu mau ajak kelihatan wah terus. Apa nggak capek? Enggak dong, hidup miskin lebih capek lagi. Jadi, mending capek dandan, biar kelihatan kayak orang kaya. Udah ya, aku berangkat dulu. Nanti pulang aku bawain oleh-oleh ya. Iya, ingat pesan aku tadi ya, jangan sampai lupa. Iya, ya. Nina, pagi-pagi udah rapi amat. Mau kemana toh? Kayak mau kondangan. Kondangan apanya, Bu? Enggak, mau pergi ngedate aja. Lah, lalu kemarin bukan yang bos ngedate ya? Ini sekarang udah mau jalan lagi. Iya, Bu, biasalah. Cowok aku tuh orangnya cepet kangen, gak bisa lama-lama gak ketemu. Awalah, pantesan. Tapi kayak kamu itu loh, modis banget bawa ukuran anak kos di sini. Hihi. Makasih, Bu. Aku cuma pengen kelihatan rapi aja sih, biar orang juga nganggapnya aku serius. Ya bagus sih. Ibu kadang seneng lihat kamu bisa jaga penampilan. Iya, Bu. Aku kelihatan kayak orang kaya dan sukses kan? Ya kan, Bu? Iya sih ya. Tapi sukses itu macem-macem nih. Gak soal penampilan terlihat aja. Ya nggak apa-apa, tampilan juga penting. Kalau tampilan aja udah diremehin orang, rasanya sedih juga kan? Dah, sana pergi. Kamu dijemput cowok motor gimana ini? Enggak, dia nggak jemput langsung ke sini. Cuma nanti kami ketemuan di satu tempat. Baru deh jalan bareng. Oke, semoga lancar ya date-nya. Siap, Bu. Doain aku juga ya, biar beneran sukses. Bukan cuma kelihatan sukses kayak gini. Sayang, kita ke lantai 2 aja yuk. Aku dari tadi penasaran, soalnya kelihatannya itu lebih eksklusif dan gak terlalu rame. Oh, yang lantai 2 itu ya, yang katanya baru mau dibuka buat umum. Aku kira masih belum bisa diakses. Iya, yang itu. Aku habis dari orang-orang itu ya. Katanya nyaman banget, cocok banget ngobrol lama. Boleh sih kalau kamu pengen. Tapi aku tanya dulu ya ke masnya. Takutnya masih khusus reservasi. Ya, tanya aja dulu. Aku nunggu di sini. Oke, bentar ya. Tadi udah aku tanya, katanya bisa naik sih. Tapi masih dibatasin orangnya. Oh gitu, tapi masih bisa kan kita? Ayo sih please, aku mau banget rasain suasana atasnya. Mumpung masih baru. Bisa, cuma ada biaya tambahan sedikit buat akses ke atas. Enggak lah, sekali-kali nggak apa-apa. Kita juga jadi kayak tamu VIP gitu kan? Kamu yakin gak keberatan? Soalnya tambahannya... Asik, makasih ya. Kamu selalu ngertiin aku. Tuh kan, aku udah bilang tempatnya bagus banget. Harusnya beda dari bawah. Iya sih, lebih lega juga, gak berisik. Kelihatan banget kafenya ya, niat banget ngembanginnya. Nin, aku pengen tahu kapan-kapan main ke rumah kamu ya. Iya sih, boleh aja sebenarnya. Cuma kayaknya belum bisa waktu deket-deket ini. Emangnya kenapa? Masih sibuk atau ada apa ya? Rumah lagi direnovasi, baru tambahin tingkat lagi, jadi 3 tingkat. Wah serius, rumah kamu jadi 3 tingkat gitu? Gila sih, rumahku aja baru 2 tingkat. Iya, orang rumah pengennya sekalian aja, biar nantinya lega. Mamaku pasti bakal seneng banget kalau aku cerita soal kamu nanti. Soalnya mamaku tuh ya orangnya lumayan sensitif, apalagi soal pasangan aku. Sensitif gimana maksudnya? Iya, dia kurang suka gitu sama cewek yang kurang mampu.
Katanya sih biasanya deketin cowok cuma karena duit. Ya iya sih, yang banyak juga yang kayak gitu sekarang. Makanya itu aku ngerasa beruntung deh bisa ketemu kamu yang selevel gitu. Nggak bikin aku was-was gitu deh. Iya, aduh, aku harus hati-hati banget nih. Rick, ini lihat, aku bawain donat. Ini yang mahal banget itu loh, yang kemarin kamu bilang pengen, tapi nggak pernah kesampaian beli. Seriusan? Ya ampun Nina, ini donat yang viral itu kan? Iya itu. Aku tadi minta sama pacar aku buat beliin, dan dinurutin dong. Baik banget ya. Gila sih kamu, sini-sini, aku mau nyoba. Aku dari dulu penasaran sama rasanya, tapi selalu nyerah duluan pas lihat harganya. Nah makanya kan, ada untungnya juga aku hidup kayak gini. Walaupun katanya ribet, tapi hasilnya beda. Iya, aku gak munafik, mau dapat enaknya. Tapi jujur, aku tetap agak ngeri loh lihat cara hidup kamu sekarang. Ngeri kenapa sih? Aku kan gak nyusahin kamu atau orang lain. Aku cuma manfaatin kesempatan yang ada. Aku takutnya kamu keterusan, Nin. Soalnya setauku, banyak orang kaya tuh aslinya sombong. Cuma awalnya aja manis. Ya, kebanyakan emang gitu sih. Aku juga tahu. Tapi yang aku temuin ini beda. Orangnya gak kelihatan ngerendahin kok. Alah, itu mah karena penampilan kamu sekarang kayak gini. Kelihatan selevel sama dia. Hasil pinjaman juga kan? Jangan ngomong gitu dong. Miskin banget aku kesannya. Walaupun emang miskin sebenarnya. Makanya itu, coba deh kamu nyari kerja yang jelas kayak aku. Walaupun gak kaya raya, tapi setidaknya udah beli barang bagus pakai duit sendiri. Malas aku mah takutnya malah gak betah. Ujung-ujungnya stres sendiri. Emang kamu aja yang pemalas. Mau jalan pintas terus. Biarinlah, yang penting otakku masih bisa kuandelin buat muter jalan hidup. Jangan andelin tenaga doang. Udah ya, satu kotak ini aku kasih ke bokos dulu. Bu Marni, Nina nih, ada dikit oleh-oleh. Iya, Nin. Kamu bawa apa itu? Kok kelihatannya bagus banget? Ini Bu, ada donat dikit lah. Tadi habis dari luar, jadi kepikiran buat bawain. Wah, dibawain oleh-oleh dari kamu ya beneran ya? Ibu seneng, tapi agak gak enak juga. Jangan gak enak dong Bu, ini cuma donat kok. Gak seberapa juga sebenarnya. Tapi ini donat mahal itu kan? Ibu sering lihat tuh orang pamer di internet. Iya Bu, bener. Ini harganya lumayan, tapi rasanya katanya sebanding lah sama harganya. Ya ampun, makasih banyak sekali lagi Nin. Jarang-jarang ibu dapat ginian. Sama-sama Bu, anggap aja buat temenin ngopi sore. Ibu doain ya, semoga urusan kamu lancar terus, rezeki ini buka lebar, dan pacarannya juga beneran serius sama kamu. Iya Bu, makasih doanya. Tapi Nin, jangan lupa ya, tagihan kos minggu lagi jatuh tempo. Ibu males kalau suruh giring lagi. Tenang aja Bu, duitnya udah aku siapin kok. Kali ini aman, gak bakal bikin ibu kesel. Nah, gini dong dari dulu. Kalau anak kosnya tertib juga, ibu jadi makin sayang kok. Yaudah ya Bu, aku balik dulu ke kamar, mau istirahat. Iya sana. Beberapa minggu berlalu. Kamu kenapa? Kelihatan lesu banget deh dari tadi mukanya. Iya, sedikit capek sih. Akhir-akhir ini kepikiran banyak hal. Cuma aku berusaha nikmatin aja momennya pas lagi sama kamu. Aku jadi ngerasa kamu lagi nyimpen sesuatu. Biasanya kamu lebih cerewet daripada ini. Mungkin karena aku lagi gak enak badan dikit, tapi ya gak parah kok. Cuma pikiran aja yang lagi ruwet. Kalau ada apa-apa cerita aja ya. Aku kan pacar kamu, masa kamu pendam sendiri sih? Beneran nih, aku boleh cerita. Iya dong, jadi sebenarnya ada apa nih Nin? Sebenarnya aku gak sungkan ngomongnya. Lagi ada keperluan yang benar-benar mendadak. Urusannya soal rumah. Rumah kamu kenapa? Bukannya lagi direnov juga ya? Iya, tiba-tiba ada biaya tambahan yang harus dibayar sekarang juga. Kalau enggak, prosesnya bisa berhenti. Oh gitu, terus kenapa? Kamu kelihatan kepikiran banget. Kan itu urusan orang tuamu seharusnya. Itu ortuaku lagi seret, kebetulan banget. Dan mereka nanyain uang aku. Sementara aku lagi gak pegang uang sama sekali. Semua lagi kepake. Jadi aku bingung harus ke siapa. Gitu ya, tapi kok bisa gitu ya? Emang kenapa seretnya? Itu aku juga gak dikasih tahu sama ortuku. Mungkin hal penting banget.
Tapi intinya kita lagi butuh duit. Jadi, boleh nggak aku minta bantuan kamu dulu? Kamu yakin ini darurat banget dan gak bisa ditunda? Iya, yakin. Aku tuh orangnya gak mungkin minta kalau nggak kepepet beneran. Yaudah deh, kalau kamu emang kayak gitu, aku bantu dulu sebisa aku ya. Nanti bilang aja nominalnya, aku langsung transfer. Beneran, makasih banget ya sayang. Aku selalu ngerasa tertolong kalau sama kamu. Kamu bikin aku ngerasa gak sendirian. Ih, ngapa nih? Dari muka kamu aja udah ketahuan. Pasti bisa dapat kabar bagus. Iya dong, malam ini lumayan sukses sesuai yang aku harapin. Sukses apaan? Kamu ngelakuin apa lagi nih? Pasti yang aneh-aneh. Aku cuma minta bantuan dikit ke Bimo kok. Dan dia langsung ngasih tanpa banyak tanya. Bantuan dikit itu maksudnya uang ya? Iyalah, apalagi. Dan gampang banget. Aku tinggal pakai alasan darurat. Nina, aku kok lama-kelamaan jadi makin gak nyaman ya. Kamu tuh terlalu lugu, Rik. Jadi apa-apa soal dilihat dari sisi perasaan. Min, ini tuh apa ya? Bukan soal lugu. Kamu tuh sengaja manfaatin orang lain. Aku gak maksa dia kok. Aku cuma bikin dia ngerasa dibutuhin. Dan cowokku suka perasaan kayak gitu. Tapi yang kamu dari awal kan udah salah. Salah menurut kamu. Tapi menurut aku ini cara bertahan hidup. Bertahan hidup? Tapi ngambil orang lain? Terlalu keterlaluan nih. Aku jadi ngeri sendiri lah kamu sekarang. Keterlaluan atau pinter tergantung sudut pandang sih. Kamu aja Rik yang terlalu bersih mikirnya. Jadi gak seindah itu. Beberapa bulan berlalu di kamar kos. Nin, aku pengen main soal barang aku. Terakhir dipinjam kamu. Itu tas hitam sama sepatu putih. Sekarang di mana sih? Aku udah nyari dari tadi. Dari kemarin bahkan gak ketemu-ketemu. Hah? Tas sama sepatu yang mana sih? Aku kan kadang lupa naruh barang. Lagian banyak banget. Jangan kesel gitu dong. Jangan pura-pura gak ngerti deh. Itu jelas-jelas terakhir kamu pakai. Aku butuh sekarang. Ya mungkin ketinggalan di mana gitu. Atau ada yang pinjem bentar. Aku juga gak tahu pasti. Jangan marah dulu. Terus jaket krem aku itu gak pernah settingnya rusak ya? Padahal waktu aku pinjemin masih normal semua. Ya namanya juga dipakai. Wajar kalau ada lecet dikit. Aku gak sengaja juga. Ini bukan lecet dikit Nin. Ini rusak. Dan aku udah capek ya. Tiap kali barang aku hilang atau rusak harus terus nanya sama kamu. Kok kamu ribet banget sih? Aku kan gak maksain pakai. Lagi pula aku makainya ini kan bakal pulang penting. Kepulang penting versi kamu terus. Tapi yang rugi itu aku mulu Nin. Aku jadi ngerasa gak dihargain. Ya ampun, kamu gak ngerti perjuangan aku ya. Aku lagi berusaha dan hidup susah. Jadi wajar lah aku manfaatin apa yang ada. Terus aku udah jadi korban gitu aja gitu. Aku pinjemin barang, kamu malah bikin rusak atau hilang. Aku pinjem juga bukan buat seneng-seneng doang. Aku lagi usaha berdoa masa depan Rik. Masa depan kamu itu pakai cara nyakitin orang lain. Itu salah Nin. Udah, aku capek dari omongan kamu. Baik banget. Ini bukan lebay, ini soal sikap. Kamu mulai keterlaluan sekarang. Aku udah mulai muak. Keesokan harinya, Nin, aku boleh nanya nggak soal kerjaan kamu? Ibuku udah tanya-tanya soalnya. Penasaran katanya. Soalnya kamu jarang cerita detail. Terus aku juga pengen tahu kamu sibuknya apa aja. Aku cuma kerjaan biasa kok. Masih ngurus usaha keluarga, rumah, dan beberapa proyek kecil lain. Tapi aku kok jarang banget ya lihat kamu kelihatan sibuk di luar. Masa semua dikerjain dari rumah doang sih? Sekarang kan banyak yang bisa dikerjain dari rumah. Pakai internet, komunikasi. Jadi nggak harus selalu keluar. Itu lumayan hemat tenaga juga. Iya sih, masuk akal juga. Cuma aku penasaran aja. Soalnya aku pengen tahu gimana kamu bisa kelihatan selalu rapi tapi tetap sibuk. Ya itu rahasia aku aja lah. Biar kelihatan stabil, tetap jalan semua urusan aku. Iya, aku baru ingat soal uang yang aku pernah pinjemin ke kamu waktu itu.
Aduh, iya, bener banget. Hampir lupa loh kalau kamu nggak ingetin sekarang. Jadi kira-kira kapan ya kamu bisa balikin? Aku cuma pengen pastiin aja. Nanti ya, paling lusa deh. Aku lagi nunggu masuk uang dari beberapa urusan dulu. Aku janji gak bakal telat. Nanti kamu aku ajak juga ya. Kenalin ke mama aku juga. Mungkin bentar lagi sih. Oke, aman itu mah. Kalau perlu, aku beli baju mahal yang lagi trendy nih. Dari mama kamu percaya. Besok, aku mau dikenalin ke mama Bimo tahu. Aku pinjam tas sama sepatu kamu lagi ya. Kali ini aku gak mau. Rugi terus di aku. Hah? Kamu sekarang apa sih kayak gini? Apa? Berubah? Ya sampai gak kesel diginiin terus. Orang manapun juga bakal kesel. Jangan-jangan kamu iri ya? Dan aku tanpa kerja keras masih bisa dapat yang lebih baik dari kamu, ya kan? Iri? Sorry. Enggak ya. Aku bisa kok dapetin cowok level atas. Tapi pastinya pakai kerja keras. Bukan kayak kamu nih yang bohong terus sampai kapan. Heh, ini namanya strategi. Otak cerdas tuh, ya kayak aku ini. Otak malas tuh namanya. Bacot banget ah. Malas aku sekarang sama kamu. Aku mau pindah kos aja. Kayaknya hidupku bakal lebih baik juga. Pindah aja sana. Emang ada buat aku? Gak, sana pergi. Iyalah, aku bakal pergi. Kamu selalu aku gampang dan mudah diatur. Tapi sekarang aku udah capek dan muak. Sana. Kalau kau masih mau kerja capek dan gak ada waktu santainya, sana pergi. Gak usah ikutin aku. Cara aku ini, cara buat kehidupan lebih maju. Maju? Cih, yang kamu lakuin cuma nipu orang, Nina. Barang-barangku dipinjem, dibalikin entah kapan. Kamu juga nipu pacarmu itu. Ini aslinya kamu siapa? Nah, ya beginilah kalau memang cerdas. Akhirnya aku juga bisa kok. Ada teman lain yang lebih dari kamu pastinya. Ya udah sana. Semoga aja orang yang dekat sama kamu itu, siapapun itu, segera sadar. Awas kamu ya. Aku sumpahin kamu perawan tua. Yori, dan ngurus juga. Hati-hati. Doa itu bisa balik dari kamu sendiri. Pergi sana. Mulai mukamu. Hari itu tiba. Dia akan diajak Bimo untuk menemui mamanya. Namun karena Dina tak punya barang, ia pun memakai barangnya sendiri. Kamu mau pakai baju itu ketemu sama mama aku? Ini style zaman sekarang kok. Hah? Gak ada. Gak jadi kalau gitu. Nanti yang ada mama aku malah ngejek aku. Kok bisa-bisanya sih bawa kamu ke rumah aku? Udahlah, gak jadi aja hari ini. Loh Bim, tapi kan aku pacar kamu. Kamu kok tega sih? Apanya yang tega? Dari awal kan aku selalu tegasin soal penampilan. Aku gak terima toleransi ya. Dan juga utang kamu yang belum dibayar ya. Atau jangan-jangan kamu ini bohongan ya selama ini sama aku? Mana ada? Enggak kok. Aku gak sebodoh itu Nin. Jangan-jangan kamu aslinya cuma cewek miskin ya. Juga yang nyamar gitu dan berniat ngorotin aku ya. Aku udah curiga loh selama ini. Tapi masih aku tahan aja. Cuma kayaknya sekarang nggak lagi deh. Kita putus aja deh. Loh Bima, nggak mau. Beberapa hari kemudian, Dina mencoba menelpon Bimo, tapi tak diangkat. Ia mulai sadar apa yang lakukan selama ini berbalik ke dirinya sendiri. Kini yang lakukan hanya bekerja keras sebagai cuci pakaian untuk menutupi kehidupannya.